Pagi itu udara di desa Kadumanggu Kabupaten Bogor terasa sejuk seperti biasa. Kabut tipis menggantung di atas kebun singkong sementara suara ayam kampung menyelip di antara desir angin dari arah hutan pinus. Di ujung jalan tanah berdiri kompleks Vihara Dharmasila, sebuah tempat ibadah yang selama bertahun-tahun dikenal warga sebagai area hening dan tertata. Busari perempuan parubaya dengan kulit legam karena matahari pasar merapikan ikatan sayur di atas gerobak kecilnya. Sehari-hari ia berjualan di pasar Kilyongsi menempuh rute pintas melewati pagar samping vihara. Di sampingnya Rani, putrinya yang berusia 10 tahun duduk sambil memeluk tas sekolah. Rambutnya diikat sederhana, mata beningnya memantul sinar pagi. Bubaunya lagi bisik Rani menangkap angin yang membawa aroma asing campuran anjir dan tanah lembab. Bukan bau limbah, bukan pula bau sampah. Sejak akhir bulan lalu aroma itu sesekali datang dan pergi makin kuat saat angin berembus dari arah kolam lele di belakang vihara. Busari menelan ludah. Mungkin pakan lele yang lama katanya menenangkan. Namun di dada ada sesuatu yang tidak mudah dijelaskan, kegelisahan yang halus seperti benang tipis yang menarik-narik perhatian. Vihara itu dipimpin oleh seorang pemuka yang dihormati, Biku Santika, sosok berusia sekitar 60-an. Suaranya lembut, tutur katanya menenteramkan. Setiap perayaan hari besar warga dari Bogor hingga Jakarta datang untuk berdoa. Vihara juga rutin mengadakan kegiatan sosial, membagikan sembako, kelas bakat tulis dan kerja bakti lingkungan. Tak heran warga menaruh hormat. Namun beberapa hari terakhir bisik-bisik di warung kopi dekat pasar mulai terdengar ada yang aneh di kolam lele. Seorang penjaga malam mengaku melihat orang menggangkut karung hitam ke arah pagar belakang ketika larut. Seorang ibu yang melintas berkata mencium bau menyengat selepas tengah malam. Semua cerita disampaikan lirih lebih mirip kekhawatiran ketimbang tuduhan. Sore itu usai pasar sepi, Busari memutuskan tidak langsung pulang. Ia mendorong gerobak melewati jalan kecil berhenti di balik rumpun pisang yang menghadap tembok samping vihara. Rani mengikuti menggenggam lengan ibunya. Di balik tembok kolam lele terhampar airnya keruh, kekelatan permukaannya sering bergelombang karena ikan. Busari tidak melihat siapapun. Hanya suara angin dedaunan dan sesekali percikan air. Ia menahan napas. Aroma asing itu nyata, pekat dan sulit didefinisikan. Bukan bau busuk mengkolok, lebih seperti bau lama yang terperangkap dan sesekali lolos ke udara. Bulihat Rani menunjuk sesuatu di tepi semak yang berbatasan dengan parit kecil. Ada potongan kain tersangkut pada dahan kering warna abu-abu kebiruan, mirip kain kerja bakti yang biasa dipakai relawan. Di satu sisi kain masih menempel label robek yang pudar. Busari menggangkatnya hati-hati dengan ujung kayu. Tak ada yang jelas selain bekas lumpur dan bau lembab. Dari arah halaman langkah kaki terdengar. Seseorang mendekat. Busari spontan menyembunyikan kain itu dalam kantong plastik merapat pada Rani. "Selamat sore Bu," suara Biku Santika terdengar ramah dari balik pagar besi. "Ada perlu area samping sedang perawatan. Mohon tidak terlalu dekat pagar, khawatir terpeleset." Busari menunduk sopan. "Maaf Pante, kami hanya lewat. Tadi tersium bau, mungkin pakan ikan lele sensitif," jawabnya tenang. "Kadang pakan fermentasi membuat bau. Kami sudah jadwalkan pembersihan." "Terima kasih perhatiannya." Senyum Biku Santika tidak pudar, tapi ada ketegasan di balik nada suaranya, semacam garis batas tak kasat mata. Setelah ia berlalu, Busari merasakan punggungnya dingin. Ia menatap Rani. Pulangnya, malamnya angin dari hutan berembus lebih keras. Rani sulit tidur. "Budi kolam tadi ada bayangan," katanya pelan. "Seperti benda bulat." Ia berhenti mencari kata yang aman. "Tapi mungkin kumadrum." Busari menggelus kepala anaknya. "Kalau ada yang janggal kita lapor baik-baik. Tidak perlu menyimpulkan apa-apa." Keesokan paginya Busari membawa kain yang ditemukan ke rumah Pak Arif, polisi desa yang dikenal belak-belakan tapi santun. Rumahnya tak jauh dari balai desa. Di ruang tamu sederhana, Pak Arif memeriksa kain itu dengan sarung tangan tipis. "Dari mana Bu?" tanyanya. "Parit samping vihara." "Saya tidak menuduh siapapun, hanya baunya sudah beberapa minggu." Suara Busari stabil meski tangannya saling meremas. Pak Arif mengangguk. "Terima kasih sudah melapor tanpa membuat kegaduhan. Saya catat sebagai informasi awal. Untuk langkah resmi saya butuh klarifikasi apakah ada warga hilang atau keluhan lingkungan tertulis." Busari ragu. "Di pasar Bu Sulastri mencari anaknya Anissa yang lama tak pulang. Tapi saya tidak tahu detailnya. Mungkin hanya merantau." Pak Arif menulis singkat. "Baik, saya akan cek lingkungan dulu, status kolam, izin usaha dan laporan warga. Sementara mohon Ibu tidak menyebarkan cerita yang belum jelas. Kita jaga ketenangan." Siang itu Pak Arif mendatangi pengurus vihara, ditemui Pak Darto, ketua lingkungan vihara yang ramah. Pak Darto menunjukkan catatan pemeliharaan kolam, daftar pakan lele serta jadwal kerja bakti. Semua terlihat rapi. "Kalau bau mungkin karena endapan.
Kami sudah pesan jasa penyedotan jelasnya. Sore menjelang langit Bogor mendung tipis. Busari dan Rani menyusuri jalan pulang melewati pagar samping vihara. Dari kejauhan tampak dua relawan mendorong gerobak tertutup menuju gudang kecil dekat kolam. Mereka tertib tidak terlihat tergesa. Mungkin berisi pakan pikir Busari. Namun aroma asing seolah kembali menebal sesaat lalu menghilang tertiup angin. Malam kedua Rani bermimpi gelisah. Pagi berikutnya Busari memutuskan menemui Bu Sulastri di pasar. Wajah Bu Sulastri lela namun tetap menata daun pisang di lapaknya. Anissa terakhir ikut kegiatan relawan di vihara, katanya lirih ketika Busari bertanya hati-hati. Sudah beberapa minggu tidak pulang, saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya berharap ada kabar. Busari menarik napas panjang. Kalau begitu mari kita sampaikan informasi ini baik-baik ke Pak Arif. Biar semua tertib. Sore itu di balai desa kecil 3 orang duduk berhadapan Busari, Bu Sulastri dan Pak Arif. Tidak ada kamera, tidak ada kerumunan. Hanya percakapan pelan dan catatan. Pak Arif berterima kasih lalu menjelaskan prosedur ia akan menghubungi keluarga, memeriksa jejak komunikasi serta berkoordinasi dengan lingkungan vihara untuk memastikan keselamatan relawan. Ini desa kita bersama, kata Pak Arif. Kita jaga ketenangan, kita cari kebenaran tanpa menyakiti siapapun. Malam turun lebih cepat di Kadumanggu. Angin membawa bau tanah basah. Dari arah vihara lonceng kecil terdengar irama yang biasanya menenteramkan. Busari berdiri di ambang pintu rumahnya memandang gelap yang menelan garis-garis sawah. Rani mendekat menggandeng tangan ibunya. Bu, kalau nanti ada yang tidak wajar kita tetap lapor resmi. Kita jangan berasumsi, jangan menyebar kata-kata yang melukai, jawab Busari. Yang penting kita berani bertanya dengan cara yang baik. Di kejauhan lampu-lampu halaman vihara menyala kuning redup. Hening rapi dan untuk pertama kalinya sejak lama menyisakan tanya di hati beberapa orang desa. Bukan karena tuduhan melainkan karena rasa ingin tahu yang wajar, apakah kolam lele memang sekadar kolam lele atau ada urusan perawatan yang belum mendapat penjelasan. Ke warga Kadumanggu berusaha tidur. Bau itu tidak muncul malam ini. Namun kegelisahan yang tenang yang menolak menjadi rumor dan memilih menjadi laporan mulai memiliki bentuk, dan besok pemeriksaan lingkungan pertama akan dilakukan. Desa Kadumanggu ramai dengan rutinitas. Anak-anak berangkat sekolah, pedagang menyiapkan dagangan, suara motor ojek terdengar di jalan utama. Di warung kopi beberapa warga berbisik tentang rencana polisi desa melakukan pemeriksaan ke vihara. Pak Arif membawa buku catatan dan ditemani 2 perangkat desa. Tujuannya memastikan kolam lele vihara tidak menimbulkan masalah kesehatan. Biku Santika menyambut dengan senyum tipis, tangan terkatup. Silakan lakukan pemeriksaan kami, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kolam lele di belakang vihara luas dikelilingi pagar bambu dan semak. Permukaan air keruh, gelembung-gelembung kecil muncul, lele besar menampakkan punggung hitam lalu menghilang. Pak Arif menutup hidung dengan sapu tangan. Bau menyengat menusuk berbeda dengan bau ikan biasa. Apakah sering dibersihkan, tanyanya. Biku Santika menjawab tenang. Setiap bulan ada jadwal penggurasan. Hujan deras membuat endapan naik ke permukaan. Pak Arif berjongkok melihat jejak lumpur baru seolah ada benda berat digeser ke arah kolam. Ia menandai dengan foto di ponselnya. Di pasar Kilongsi, Bu Sulastri bercerita tentang anaknya Anissa yang hilang setelah ikut kerja bakti di vihara. Beberapa pedagang menimpali lirih mengatakan ada remaja lain juga jarang terlihat. Kabar itu sampai ke telinga Busari. Ia teringat potongan kain yang ditemukan Rani. Hatinya berdebar. Rani berkata dengan mata berkaca-kaca bahwa ia melihat bayangan orang menatap ke arah rumah dari pagar vihara. Busari menenangkan mungkin pekerja vihara. Kita sudah lapor Pak Arif. Pak Arif menemui Pak Darto, ketua lingkungan vihara. Ada warga hilang terakhir terlihat di sini. Pengurus tahu sesuatu? Pak Darto menjawab ragu, kami hanya mencatat kehadiran relawan. Kalau tidak datang lagi kami kira mereka pulang. Tatapannya gugup. Rani pulang sekolah membawa jepit rambut plastik merah kotor oleh tanah. Aku menemukannya di semak samping kolam. Busari tersekat karena Bu Sulastri pernah bilang Anissa suka memakai jepit merah. Keesokan harinya jepit merah ditaruh di atas meja balai desa. Pak Arif berkata serius, ini bisa jadi petunjuk. Saya akan laporkan ke kepolisian kabupaten. Tolong jaga mulut, jangan sebarkan isu. Bu Sulastri menangis memohon agar kasus Anissa tidak hilang begitu saja. Pak Arif menepuk bahunya berjanji mengikuti prosedur dan mencari kebenaran. Langit Kadumanggu berwarna abu-abu. Angin dari arah vihara membawa aroma samar. Busari memandang gerbang vihara yang sunyi. Dalam hatinya ia yakin rahasia besar tersembunyi di balik pagar itu dan perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Pak Arif membawa jepit rambut merah ke kantor kecamatan. Dokumen awal disusun termasuk laporan warga tentang bau tidak biasa dari arah vihara. Petugas kabupaten menandatangani nota untuk pemeriksaan lanjutan. Busari dan Bu Sulastri menunggu di luar ruangan. Keduanya duduk di bangku kayu saling berpegangan tangan. Hati mereka dipenuhi kegelisahan.
Bu Sulastri berbisik kalau memang ini milik Anissa berarti ada yang tidak beres. Pak Arif keluar dengan wajah serius. Pihak kabupaten akan kirim tim. Sementara ini jangan ada yang menyebarkan gosip. Kita butuh bukti tambahan. Malam tiba angin membawa aroma lumpur bercampur amis. Rani tidak bisa tidur memeluk ibunya erat-erat. Bu aku dengar suara seperti orang berbisik dari arah pagar. Bu Sari menenangkan meski jantungnya berdetak kencang. Hari berikutnya 2 pegawai kecamatan datang bersama Pak Arif. Mereka memeriksa sekitar kolam lele mengambil sampel air dan lumpur. Biku Santika mendampingi dengan tenang sesekali tersenyum. Kolam ini simbol pelepasan bukan masalah katanya. Salah satu petugas laboratorium mengangkat ember kecil berisi air keruh. Endapan terlalu pekat, butuh uji lebih detail. Ia mencatat angka-angka mengisi formulir resmi. Di pasar kabar pemeriksaan menyebar cepat. Beberapa warga mengaku pernah melihat orang mendorong gerobak tertutup menuju belakang vihara saat malam. Ada yang mendengar suara benda jatuh ke air, namun tidak ada yang berani bicara lantang. Bu Sari kembali merasa resah. Ia mendatangi Pak Arif di balai desa. Kalau warga sudah melihat hal aneh, kenapa mereka diam? Pak Arif menjawab lirih takut bu. Vihara dianggap suci, siapa berani menuduh tanpa bukti. Pada malam yang sunyi Rani keluar ke halaman belakang. Dari kelap pagar bambu ia melihat kilatan cahaya senter di dekat kolam. 2 orang berbaju gelap mengangkat sesuatu dari gerobak kecil. Rani menahan napas lalu berlari kembali ke dalam rumah. Wajahnya pucat. Bu, ada orang di kolam. Bu Sari memeluk anaknya. Ia tahu waktunya menyerahkan semua pada pihak berwenang. Keesokan pagi ia mendatangi Pak Arif menceritakan apa yang dilihat Rani. Pak Arif mengangguk lalu menuliskannya dalam laporan resmi. Keterangan saksi anak-anak tetap penting katanya. Sore hari Bu Sulastri datang membawa foto Anissa. Rambut panjang gadis itu dijepit dengan hiasan merah yang sama. Foto itu diletakkan di meja Pak Arif. Saya yakin ini milik anak saya. Air matanya jatuh. Pak Arif menghela napas panjang. Kalau begitu saya harus segera membuat laporan darurat ke kepolisian kabupaten. Kasus ini tidak bisa berhenti di sini. Beberapa hari kemudian 2 mobil polisi berhenti di depan vihara. Beberapa aparat turun membawa kamera dan buku catatan. Biku Santika menyambut di gerbang dengan senyum ramah. Silakan lakukan apa yang perlu. Vihara ini terbuka. Aparat mencatat kondisi kolam, memotret pagar bambu, menanya relawan vihara. Seorang pemuda berkata pelan, kami hanya diminta membantu membawa karung berisi pakan ikan. Tidak pernah tahu isinya apa. Tatapannya gelisah. Hasil pemeriksaan awal tidak menunjukkan hal mengkolok. Air tetap keruh, bau tetap menyengat, tapi belum ada bukti kuat. Polisi kabupaten memutuskan melanjutkan investigasi dengan pendekatan hati-hati. Malam hari Bu Sari bermimpi melihat Anissa memanggil dari balik pagar, rambutnya basah, jepit merah masih terpasang. Ia terbangun dengan keringat dingin. Apakah mimpi atau pertanda, pikirnya. Keesokan harinya Rani menemukan potongan kain kecil, lain kali ini berwarna biru pudar, tersangkut di kabang bambu dekat pagar. Ia menyerahkannya pada ibunya yang segera membawa ke Pak Arif. Potongan itu mirip seragam Kelia Bakti Vihara. Pak Arif menaruh semua barang bukti dalam amplop kokelat jepit rambut kain merah, kain biru. Setiap potongan bisa jadi kunci gumamnya. Ia lalu menelpon atasan di kabupaten meminta pengawasan lebih ketat terhadap vihara. Di pasar semakin banyak warga mulai bergunjing. Ada yang berkata pernah mendengar jeritan samar di malam hari. Ada pula yang melihat asap kecil keluar dari gudang belakang vihara. Namun tetap tidak ada yang berani bersuara keras. Bu Sari merasa beban semakin berat. Ia sadar dirinya bisa saja menjadi sasaran jika terus mencari tahu. Tapi ia tidak ingin Rani hidup dengan ketakutan. Ia menatap anaknya dengan penuh kasih. Kita tidak boleh diam. Kalau semua orang takut, kebenaran tidak akan pernah muncul. Langit Kadumanggu kembali mendung. Gerbang vihara berdiri kokoh sunyi. Bau samar masih tercium setiap kali angin berembus. Rahasia tetap terkubur di balik pagar menunggu saatnya terungkap. Tim kepolisian kabupaten kembali mendatangi vihara. Pagar bambu diperiksa lebih teliti, beberapa bagian difoto dari dekat. Bau amis semakin menusuk ketika seorang petugas menyingkirkan semak liar di tepi kolam. Biku Santika berdiri tenang, senyumnya tidak berubah sedikit pun, seakan tidak terpengaruh oleh tatapan tajam para aparat. Pak Arif mengeluarkan barang bukti yang sudah ia simpan, jepit rambut merah dan potongan kain biru. Salah seorang aparat menatap lama benda itu lalu berbisik pada rekannya. Kalau ini benar milik relawan yang hilang, kita harus gali lebih dalam. Di kejauhan beberapa warga berkerumun. Bisikan mereka makin nyaring, ada yang menutup hidung, ada pula yang berdoa lirih sambil menatap ke arah kolam. Bu Sari berdiri di antara mereka menggenggam tangan Rani erat-erat agar anaknya merasa aman. Petugas membawa tongkat besi menusuk lumpur di beberapa titik tepi kolam. Permukaan air bergolak, ikan lele besar muncul sebentar lalu kembali menghilang ke dasar yang keruh.
Salah seorang polisi menggangkat potongan kayu berlumut dengan sehelai kain basah yang menempel. Warna kain sudah pudar tetapi bentuknya mirip seragam kerja bakti. Biku Santika melangkah maju, suaranya lembut. Semua ini hanyalah sisa kain lama. Jangan terburu-buru menuduh. Tatapannya tajam menusuk membuat beberapa warga menunduk ketakutan. Pak Arif mencatat setiap temuan dengan teliti. Ia tahu bukti masih samar tetapi terlalu banyak kebetulan yang tidak bisa diabaikan. Wajahnya menegang ketika seorang anak kecil dari kerumunan tiba-tiba berteriak, "Aku lihat karung dibuang ke sana." Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu, wajahnya penuh rasa cemas. Di Balai Desa rapat darurat segera digelar. Aparat kabupaten menyatakan perlunya pengawasan malam. 2 anggota polisi ditempatkan di sekitar wihara secara bergiliran. Keputusan itu membuat sebagian warga merasa lega tetapi sebagian lain semakin resah takut kalau rumor buruk benar-benar terbukti. Bu Sulastri mendekati Bu Sari seusai rapat. "Aku takut tapi juga tidak bisa diam. Kalau benar ada yang disembunyikan kita harus berani." Mata keduanya berkakak-kakak namun di balik ketakutan itu muncul tekad untuk mencari kebenaran. Malam tiba, Rani terbangun oleh suara gemerisik aneh. Dari arah kolam terdengar bunyi air diaduk keras. Ia mengintip melalui celah dinding bambu rumah melihat bayangan orang membawa obor kecil. 2 sosok menunduk menyeret karung besar menuju air. Rani menutup mulut menahan jerit lalu berlari membangunkan ibunya. Bu Sari menggenggam pundak anaknya erat. "Kita tidak boleh keluar. Besok kita laporkan." Mereka berdua duduk berpelukan menahan napas hingga suara itu benar-benar lenyap. Keesokan harinya Pak Arif menerima laporan dari Bu Sari. Wajahnya pucat mendengar cerita itu. "Kalau benar begitu berarti aktivitas terjadi setiap malam. Kita harus pasang pengintaian rahasia." Ia segera menuliskan rencana dan menghubungi tim kabupaten. 3 malam kemudian 2 polisi berpakaian biasa bersembunyi di kebun pisang dekat kolam. Kamera kecil dipasang diam-diam. Pada tengah malam cahaya obor kembali terlihat. Lensa kamera merekam 2 sosok mengangkat karung berat lalu melemparkannya ke air. Percikan besar muncul, ikan lele berkecamuk liar di permukaan. Rekaman itu menjadi bukti pertama yang nyata. Namun suara salah seorang polisi tanpa sengaja terdengar membuat kedua sosok menoleh curiga. Obor diarahkan ke arah kebun. Polisi buru-buru mundur, hampir saja tertangkap. Keesokan paginya berita menyebar cepat meski aparat berusaha merahasiakannya. Warga semakin yakin ada sesuatu yang janggal di wihara. Beberapa orang mulai berani bersuara menceritakan bahwa anggota keluarga mereka pernah hilang setelah ikut kegiatan di sana. Biku Santika tetap tampil di depan umum menyapa warga dengan ramah. Semua desas-desus hanyalah ujian. Wihara ini tempat suci bukan tempat kejahatan. Namun setiap kali tatapannya bertemu dengan mata Bu Sari ada kilatan halus seperti ancaman. Rani semakin ketakutan. Ia sering bermimpi buruk melihat bayangan orang muncul dari lumpur, tangan mereka terulur meminta tolong. Setiap kali terbangun ia menangis terseduh. Bu Sari hanya bisa memeluk berusaha menenangkan meski hatinya sendiri diguncang kecemasan. Pak Arif datang membawa kabar baru kepolisian kabupaten akan mengajukan surat izin resmi untuk menggali sebagian tepi kolam. Proses ini memerlukan waktu tetapi langkah itu membuat kebenaran semakin dekat. Malam menjelang angin membawa bau amis lebih pekat dari biasanya. Anjing-anjing desa melolong panjang lalu tiba-tiba terdiam serentak. Dari arah wihara terdengar bunyi keras seperti benda logam jatuh ke tanah. Warga saling menatap dengan wajah pucat tetapi tidak ada yang berani mendekat. Bu Sari berdiri di beranda rumah memandang gerbang wihara yang menjulang gelap dalam bayangan malam. Hatinya bergetar oleh keyakinan bahwa kebenaran sebentar lagi akan terbongkar, namun bahaya juga semakin mendekat langkah demi langkah. Polisi kabupaten menerima izin resmi untuk melakukan penggalian terbatas. Area tepi kolam dipagari dengan tali kuning, warga dilarang mendekat. Beberapa orang masih nekat menonton dari jauh berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Pak Arif memimpin tim kecil. Sekop ditangkapkan ke tanah besek. Bau busuk segera menyembur membuat beberapa orang menutup hidung. Lumpur yang diangkat menunjukkan potongan kayu dan serpihan kain lain. Warna kain kusam sulit dikenali tetapi jelas bukan sekadar sampah biasa. Biku Santika berdiri di tangga wihara, tangan terlipat di depan dada. Senyum tipisnya menambah ketegangan. Biar tanah yang berbicara. Jangan terburu-buru menuduh. Kata-katanya melungkur tenang namun nadanya seperti peringatan. Ketika sekop menyentuh sesuatu keras suara logam berdenting. Para polisi terkejut segera menggali lebih dalam. Ternyata sebuah rantai berkarat tertarik keluar dari lumpur. Di ujung rantai menempel gumpalan kain biru pekat lumpur. Pak Arif menatap barang itu lama, rahangnya menggeras. Warga yang menonton berteriak kaget. Beberapa orang tua langsung menyalakan dupa memanjatkan doa. Suasana desa makin tegang. Anak-anak dilarang keluar malam. Malam harinya rumah Bu Sari diterangi lampu minyak kecil. Rani duduk meringkuk menatap pintu bambu.
ia masih dihantui bayangan dua sosok membawa karung. Busari berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri penuh khawatir. Kita harus kuat nak, semua akan terungkap. Pak Arif datang membawa kabar bahwa tim investigasi dari provinsi akan turun tangan. Kasus ini tidak bisa ditangani sendiri oleh kabupaten. Ada hal besar di baliknya. Suaranya rendah penuh kehati-hatian. Rani mendengar pembicaraan itu lalu berkata lirih, aku sering lihat cahaya di balik dinding wihara, seperti ada lampu kecil yang menyala tengah malam. Kata-kata polos itu membuat Pak Arif terdiam. Ia menatap Busari, keduanya sadar keterangan anak kecil bisa jadi kunci. Beberapa hari berikutnya tim provinsi tiba dengan peralatan lebih lengkap. Mereka memeriksa dinding belakang wihara yang terlihat lebih baru dibanding bagian lain. Katnya masih segar, susunan batanya berbeda. Ketika palu dipukulkan suara bergema aneh seolah ada ruang kosong di baliknya. Biku Santika mengkul, wajahnya tetap tenang. Itu renovasi biasa. Tidak ada yang perlu dicurigai. Tetapi sorot matanya berkilat dingin. Petugas provinsi mencatat temuan itu memutuskan menunda pembongkaran sampai ada surat perintah tambahan. Malam itu penjagaan diperketat. 2 polisi berjaga di dekat pintu belakang wihara. Namun menjelang tengah malam anjing-anjing kembali melolong. Dari arah dinding terdengar suara gesekan seperti benda berat digeser. Polisi berlari mendekat tetapi tidak menemukan apa-apa. Hanya bau menyengat menusuk hidung. Busari yang diam-diam mengintai dari kejauhan melihat sosok berjubah kokelat menghilang di balik pepohonan. Ia memeluk Rani erat-erat, hati berdegup tak karuan. Keesokan paginya kabar menyebar bahwa salah satu relawan desa yang membantu penggalian mendadak hilang. Sepedanya ditemukan tergeletak di jalan setapak menuju wihara. Warga gempar, rasa takut makin menjadi-jadi. Di balai desa rapat besar kembali digelar. Beberapa tokoh masyarakat menuntut wihara ditutup sementara. Namun sebagian lain menolak, takut dianggap menistakan tempat suci. Perdebatan sengit terjadi, suara saling bertumpuk. Pak Arif menegaskan kita tidak bisa menutup mata. Sudah ada bukti nyata. Kalau kita diam korban akan terus bertambah. Kata-katanya membuat ruangan hening sejenak. Sementara itu Rani terus bermimpi buruk. Dalam tidurnya ia melihat pintu batu terbuka, dari dalam keluar suara tangisan perempuan. Ketika terbangun ia menceritakan semuanya kepada ibunya dengan wajah pucat. Busari semakin yakin ada rahasia besar di balik dinding wihara. Tim provinsi akhirnya mendapat surat izin resmi untuk membongkar sebagian tembok. Warga berkumpul menahan napas menyaksikan. Palu besar menghantam bata retakan mengkul. Dari kelah kecil bau busuk menyembur kuat. Beberapa orang menjerit menutup wajah dengan kain. Polisi melanjutkan kerja. Batu bata rontok, terbuka rongga gelap. Senter diarahkan ke dalam, tampak ruangan sempit penuh kelembapan. Di sudutnya sesuatu berkilau seperti logam berkarat. Pak Arif melangkah maju, jantungnya berdebar. Semua orang tahu apapun yang ditemukan di balik dinding itu akan menentukan nasib desa. Busari menggenggam tangan Rani. Anak kecil itu berbisik pelan, aku dengar suara lagi bu. Mereka minta tolong. Udara seakan membeku. Semua mata tertuju pada celah dinding. Ketegangan mencapai puncaknya. Retakan pada dinding wihara semakin melebar. Cahaya senter menembus celah, meningkap rongga gelap yang basah oleh kelembapan. Udara yang keluar membawa bau menyengat menusuk hidung hingga membuat beberapa petugas muntah di tempat. Warga yang berkerumun menutup mulut dengan kain. Ada yang jatuh pingsan karena tak kuat menahan aroma busuk itu. Pak Arif mengangkat tangan memberi aba-aba agar tim melanjutkan. Palu besar kembali menghantam bata. Suara dentuman menggema dan batu bata berjatuhan. Lubang semakin besar kini cukup lebar untuk dimasuki manusia. 2 polisi berseragam lengkap memasang masker, menyalakan kamera kecil lalu perlahan merangkak ke dalam celah yang gelap. Ruangan di balik tembok itu sempit, tingginya tak lebih dari 2 meter. Dinding dipenuhi lumut basah dan lembab. Lantainya berlumpur licin oleh tanah liat. Di salah satu sudut tampak sebuah peti kayu tua berkarat separuh hancur dimakan rayap. Salah satu polisi menyorot ke arah peti dengan senter. Tubuhnya tiba-tiba menegang. Pak, ada sesuatu di sini, ukapnya dengan suara bergetar. Ketika tutup peti disibakan tampak golongan kain biru yang kusam dan basah. Di antara golongan itu menonjol tulang lengan masih menempel potongan gelang plastik murahan. Kamera merekam jelas setiap detail. Semua orang di luar menahan napas. Jeritan warga PK. Seorang ibu jatuh berlutut sambil menangis mengenali gelang itu mirip milik anaknya yang hilang tahun lalu. Suasana berubah kakao, sebagian berlari meninggalkan lokasi, sebagian lain menatap dengan wajah anggeri. Biku Santika tetap berdiri di beranda wihara. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Itu hanyalah peninggalan lama. Jangan membuat kegaduhan, katanya lembut. Tetapi sorot matanya tajam menusuk ke arah Pak Arif seperti pisau. Tim investigasi memutuskan memperluas penggalian. Dengan hati-hati mereka menggeser bata lain. Dari kelah yang terbuka tampak deretan kantong goni kotor bertumpuk rapi.
Ketika satu kantong ditarik keluar, isinya runtuh berceceran potongan kain seragam kerja bakti, tulang belulang bercampur lumpur dan gumpalan rambut hitam panjang. Warga menjerit histeris. Ada yang memeluk wajahnya, ada yang terhuyung lalu jatuh. Desas-desus yang selama ini beredar kini terbukti di depan mata. Pak Arif mencatat cepat di buku lapangan. Wajahnya kaku, rahangnya menegang. Ia sadar bukti ini tak lagi bisa disangkal. Segera amankan area. Panggil tim forensik provinsi, perintahnya lantang. Malam turun dengan cepat. Area vihara diselimuti cahaya lampu sorot polisi. Garis kuning dipasang rapat mengelilingi kolam dan dinding yang dibobol. Namun ketakutan justru makin menebal. Setiap hembusan angin membawa bau busuk, setiap bayangan yang bergerak membuat warga berdebar. Di rumahnya Busari duduk memeluk Rani. Anak itu pucat, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. "Ibu, aku dengar suara dari kolam," bisiknya. "Mereka memanggil namaku." Tubuh Busari menggigil. Ayah mencoba tersenyum menenangkan, tapi hatinya hancur. Tengah malam seorang penjaga mendengar suara gemeretak dari arah vihara. Ia mendekat dengan senter dan melihat Biku Santika berjalan perlahan menggitari kolam membawa mangkuk kuningan. Ia menaburkan sesuatu ke air, entah biji-bijian atau potongan daging. Ikan-ikan lele besar segera bermengkulan berdesakan di permukaan air membuat suara kecipak menyeramkan. Seorang polisi yang berjaga mencoba mendekat, namun Santika menoleh dengan tatapan tajam. "Jangan ganggu ritual, ini doa untuk kedamaian," ukapnya pelan. Kata-katanya tenang, tetapi hawa dingin membuat langkah polisi itu terhenti. Keesokan harinya tim forensik provinsi tiba. Mereka mengenakan pakaian pelindung lengkap, mulai memeriksa isi kantong Goni satu persatu. Setiap kantong berisi potongan tulang, sebagian masih menempel sisa kain yang membusuk. Salah satunya ditemukan jepit rambut merah identik dengan bukti yang sebelumnya dibawa Busari. Suara tangis peka di antara warga. Ada yang menjerit nama anaknya, ada yang jatuh pingsan di tempat. Desa yang selama ini sunyi berubah menjadi lautan duka dan kemarahan. Pak Arif berdiri tegak, wajahnya kelam. Ia tahu semua ini baru permulaan. Kita harus masuk lebih dalam. Tembok ini bukan satu-satunya rahasia. Benar saja. Saat penggalian diperluas, ditemukan lorong sempit yang mengarah ke bawah vihara. Tangga tanah menurun, kuram udara di dalam panas dan lembab. Kamera diarahkan ke lorong itu memperlihatkan ruangan kecil dengan meja kayu dan lilin-lilin sisa terbakar. Di atas meja ada sebuah buku catatan kulit lusuh. Petugas mengambil buku itu, menyerahkannya kepada Pak Arif. Halamannya penuh tulisan tangan, daftar nama, tanggal, catatan singkat. Di beberapa halaman tertulis kata penebusan dan pengorbanan. Nama-nama yang tercatat identik dengan laporan orang hilang selama bertahun-tahun terakhir. Suara warga meledak. Teriakan marah bercampur tangis. Beberapa mencoba menyerbu vihara, tetapi polisi menahan mereka dengan susah payah. Biku Santika melangkah ke depan, suaranya tetap tenang. "Semua jiwa yang datang ke sini mencari kebebasan. Aku hanya memberi jalan." Senyum tipis terukir di bibirnya, tetapi matanya berkilau penuh rahasia yang gelap. Pak Arif menatapnya lama lalu berkata tegas, "Mulai hari ini vihara ini resmi disegel. Tidak ada lagi ritual sampai penyelidikan selesai." Angin sore bertiup membawa bau busuk dari kolam bercampur doa putus asa warga. Busari berdiri di tepi jalan menggenggam tangan Rani erat-erat. Di matanya ada ketakutan tetapi juga cahaya tekad. Ia tahu tembok vihara itu telah retak, tetapi badai yang lebih besar baru akan dimulai. Langit Banjararum ditutupi awan tebal. Lampu sorot polisi menerangi vihara, garis kuning bergetar di terpa angin. Pak Arif duduk di pos jaga, wajah letih membaca ulang buku lusuh yang berisi puluhan nama perempuan muda. Semua sesuai dengan laporan orang hilang selama bertahun-tahun. Seorang polisi muda melapor bahwa warga gelisah dan ingin menyerbu vihara. Pak Arif menahan khawatir bukti rusak. Di rumah, Busari menenangkan Rani yang terbangun ketakutan. Anak itu mengaku melihat bayangan orang melambai dari kolam. Tengah malam, dua penjaga melihat Biku Santika menuangkan cairan merah ke kolam. Ikan lele raksasa muncul bergerak liar. Rekaman singkat sempat diambil memicu kemarahan warga ketika diputar esok paginya. Siang hari tim forensik menemukan ruang rahasia dengan rak bambu berisi toples kakak. Di dalamnya ada rambut, kuku dan serpihan tulang. Buku catatan semakin jelas, artinya setiap nama disertai tanda kentang. Seorang ibu, Bu Ratna, datang membawa foto anaknya yang hilang. Nama anaknya tertulis dalam buku itu. Tangisnya membuat warga lain terdiam. Santika dipanggil untuk diminta keterangan. Ia menjawab dengan tenang, menyebut catatan itu hanya doa tulang, hanyalah bagian dari hidup yang berakhir. Jawaban tersebut membuat Pak Arif geram. Malamnya warga berkumpul dengan obor dan parang menuntut vihara dibakar. Busari menahan, mengingatkan bahwa bukti bisa lenyap. Dini hari lorong lain ditemukan. Di ujungnya ada altar batu dengan mangkuk cairan hitam dan tulisan di dinding, penebusan melalui daging, kebebasan melalui air.
Galian di sudut ruangan memperlihatkan kerangka manusia baru dikubur. Kabar penemuan itu membuat warga ingin menerobos. Santika Mungkul di tangga menyatakan semua jiwa telah bebas. Polisi menahannya tetapi ia tersenyum mengatakan jiwa-jiwa itu akan terus memanggil. Rani menjerit merasa ada bisikan di telinganya. Malam itu vihara disegel total. Polisi berjaga, warga berkumpul dengan wajah kemas. Bau busuk dari kolam tetap menyebar menjadi saksi bisu tragedi. Pusari memeluk Rani erat-erat sadar badai besar baru dimulai. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah bisa disembunyikan selamanya. Meskipun ada kekuatan yang mencoba menutupinya dengan ancaman tipu daya atau rasa takut suatu saat kebenaran akan muncul ke permukaan. Diam dan pura-pura tidak tahu hanya akan membuat kejahatan semakin berakar. Tetapi ketika ada satu orang berani bersuara, keberanian itu bisa menjadi api kecil yang menyalakan semangat banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus lebih peka terhadap tanda-tanda yang tidak biasa. Jangan mengabaikan suara hati yang merasa ada sesuatu yang salah. Ketika melihat ketidakadilan sekecil apapun, jadilah orang yang berani melangkah. Perlindungan terhadap anak-anak perempuan dan mereka yang lemah adalah tanggung jawab bersama. Ingatlah belas kasih dan keberanian adalah senjata paling kuat untuk melawan kebohongan dan kebrutalan. Jika kamu percaya bahwa cerita seperti ini bukan sekadar hiburan tetapi juga pelajaran berharga untuk menumbuhkan keberanian dan rasa kemanusiaan, maka jangan ragu untuk mendukung channel ini. Tekan tombol like bila kamu merasa tersentuh. Tulis komentar tentang pendapatmu agar semakin banyak orang sadar. Dan yang terpenting, tekan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata lainnya yang penuh makna. Setiap dukunganmu adalah cahaya yang membantu mengungkap lebih banyak kebenaran. Bersama kita bisa memastikan bahwa tidak ada lagi kejahatan yang dibiarkan tenggelam dalam kesunyian.